Disclaimer: segala informasi dan analisa hanya bersifat memberi pandangan semata. Tidak ada tanggung jawab atas timbulnya keuntungan atau kerugian yang timbul karena semua keputusan investasi dan resikonya tetap merupakan tanggung jawab investor masing-masing. Halo, kembali lagi bersama saya. Dalam video kali ini kita akan membahas bagaimana cara kita menentukan tren. Jadi, apa sih itu yang namanya tren? Tren itu adalah suatu pergerakan saham yang paling dominan. Nah, mengapa kita harus belajar tren? Karena tren merupakan teman. Jadi kita harus berteman dengan tren. Nah, tren itu ada 3. Yang pertama tren, yang kedua adalah tren, dan yang ketiga adalah non-trend atau sideways. Perlu diketahui bahwa kita jangan pernah trading dan investasi di saham non-trend. Nanti akan kita jelaskan. Dan juga harus trading atau investasi di saham uptrend. Gimana sih cara kita untuk menentukan saham uptrend, non-trend ataupun non-trend? Oke, mari kita simak bareng-bareng. Jadi saya ini menggunakan aplikasi dari Yahoo Finance. Kalian bisa otak-atik di sana ada chart. Bentar, saya ganti dulu ke candle. Nah, chart ke candle. Jadi gimana sih cara kita mengetahui apakah saham tersebut sedang uptrend ataupun downtrend? Oke. Oke, sekarang di depan kita sudah ada chart dari Bank BRI. Mana sih cara kita untuk mengetahui bahwa saham itu sedang uptrend? Yang pertama kita harus tahu kalau pergerakan harga saham yang uptrend itu kita begini ya. Saham uptrend itu dan itu seperti ini biasanya. Pertama kita harus tahu titik terendah, titik tertinggi. Pada saat dia terjadi penurunan di saham tersebut, penurunannya itu tidak kurang dari ini atau titik terendahnya. Nah, ini dinamakan lower high. Artinya ketinggian yang lebih tinggi dari titik sebelumnya. Nah, setelah itu pada saat terjadi kenaikan, harga sahamnya menembus titik ketinggian sebelumnya hingga membentuk higher high. Simpelnya seperti itu. Terus turun lagi, tidak menembus ini maksud saya, lower high sebelumnya, terus naik lagi. Nah, kalau kita jadi kesimpulan kalau kita bahas tentang saham yang uptrend, kita harus tahu saham tersebut dapat membentuk lower high dan higher high. Nah, seperti contohnya ini, lihat saham BRI itu sedang uptrend. Kita tarik RSI biar gampang. Ini naik terus dia ini ini apa, dia dari titik terendah membentuk titik tertinggi, titik ketinggian. Pada saat terjadi penurunan, dia hanya di sini lebih tinggi dari lower sebelumnya. Nah, ini cara kasar ya. Nah, itu naik, dia menembus titik tertinggi sebelumnya dan akhirnya membentuk higher high seperti ini yang dicontohkan tadi. Ini namanya saham uptrend. Nah, kalau misalkan kita kecil bisa nggak? Bisa. Contohnya ini
dia naik, straight, turun. Nah, ini low, ini high. Ini lower high, dia udah high. Nah, hyper high. Ini oke. Pas dia sampai sini, dia bentuk lower. Nah, ini beda lagi. Ini beda kasus lagi. Ini udah masuk sideways sih. Ini kita kalau tren. Nah, sudah lagi kita ke sini. Ini juga lower, high, dan lower, high. Ini fase uptrend. Pas ke sini ya ini downtrend beda lagi. Jadi kalau kita garis bawahi ya, kalau misalnya kita bahas tentang saham yang sedang menaikkan, ya cenderung membentuk lower high, higher high, atau titik terendah yang tidak lebih rendah dari titik sebelumnya dan titik tertinggi yang lebih tinggi dari titik sebelumnya. Kita coba contoh lagi ya. Kita coba contoh lagi, kita list. Coba please, bisa nggak ya? Bentar, ada masalah koneksi. Oke, kita coba please. Sampai sini benar-benar kelihatan uptrend ya. Dia dari harga berapa itu, 300-an itu udah ada tanda uptrend. Masih maaf ya, agak lama. Nah, please ini juga dia masih uptrend ya, dari sini dia benar-benar uptrend dari sini. Ini low, oh ini low, high, ini buat trend, dua high lagi, ini low, lower high, terus nah ini high, ini low, terus nah ini juga high, higher high, lower low, lower high, saya lower high, higher high, lower high, higher high, lower high. Itu contoh dari saham uptrend. Nah, kalau misalkan downtrendnya gimana? Oke, kita kasih contoh juga. Oke, lanjut. Kita untuk downtrendnya kita coba pakai contoh dari Sampurna.
Sampurna ini udah lama banget dia downtrend dari covernya. Ini saya buat dia biar kelihatan downtrendnya. Kayak gini gimana coba nih? Saya buat lagi aja deh. Kenapa kok gerak-gerak gitu kan? Nah, oke, yang ini aja deh. Ini mouse-nya di kayaknya. Nah, udah lama banget ini downtrend. Ini salah satu saham yang downtrend. Di saham downtrend itu dia kebalikan dari uptrend. Kalau misalkan kita bahas uptrend kan kayak gini ya, tadi lower higher yang nggak lebih dari lower, dan dia buat higher high nggak yang lebih tinggi dari ketinggian sebelumnya. Downtrend kebalikannya, dari tinggi ke rendah buat tinggi tapi tidak lebih tinggi dari sebelumnya, terus dia buat yang lebih rendah lagi dari sebelumnya. Nah, contohnya nih, dia tinggi high, buat lower higher, buat low lagi, buat ketinggian yang enggak lebih tinggi sebelumnya, buat low lagi, lower low, bukan saya punya ini lower high, lower low, lower high, lower low, lower high. Nah, ini jelas ini. Dia uptrend. Awalnya kan uptrend ya. Lower high, lower high. Nah, higher high. Pas di sini dia masih bentuk lower high. Nah, di sini dia mulai bentuk higher lower. Ini bisa dicatat ya, kalau misalkan ada saham udah bentuk titik ketinggiannya enggak lebih ketinggian sebelumnya, ini dia udah dianalisa sebagai saham yang mulai terjadi penurunan kan. Terus dia membentuk lower low, membentuk lower high, lower low, lower high, gini. Oke, ya jelas ya. Kita coba contoh lain lagi. Coba NDF OJK. NDF ini juga sebelumnya itu bentuk trend ya, walaupun trennya cuma tren jangka pendek sih. Jadi juga ya lupa aku jelasin itu. Ini udah lama sih juga. Nah, ini juga high, lower higher, lower higher, lower low, lower higher, trend kan. Oke, selanjutnya kita akan coba untuk cari saham sideways atau saham yang nggak ada trennya. Biasanya kalau saham sideways itu dia akan bentuk kotak gini, dia naik turun. Jadi lower sama high-nya itu hampir sama. Biasanya saham kayak gini itu masuk ke dalam kategori konsolidasi.
Ini nanti kita akan pelajari lebih lanjut lagi ya. Penting kita harus tahu tentang contoh saham uptrend, saham downtrend sama sideways, no trend maksudnya. Oke, selanjutnya kita akan coba untuk mencari saham saham no trend. Nah, contohnya itu kayak gini. Ini dia tidak ada trennya, tidak ada tren, ya kan? Ini bagian ini. Kalau ini jelas on trend, ini ada tren, ini tidak ada trennya. Maksudnya itu, jadi dia nggak buat kenaikan yang lebih tinggi dari sebelumnya dan juga tidak membuat penurunan yang lebih tinggi dari sebelumnya. Itu namanya sideways atau dia tidak ada tren. Itu juga ada lagi kayak misalkan ada sih orang yang nyebutnya itu konsolidasi itu. Beberapa saham itu ada sih sekarang banyak saham-saham yang lagi sideways itu ada yang bagus-bagus. Contoh lagi DMAS. DMAS ini juga dia sempat sideways. Oh, mana tambah luar negeri ya? DMAS ini juga sempat sideways. Sekarang sih juga masuk ke area sideways sih. Nah, ini ya tidak ada tren. Kalian juga bisa membuat kotak sih, lebih gampang kalau misalkan menggunakan kotak. Kok tidak bisa? Nah, ini dia sedang sideways. Ada lagi contoh lainnya kayak ada saham-saham mining biasanya kebanyakan ada yang sideways ada yang terus kayak Tibit itu kalau salah dia juga sideways. Ini sahamnya bagus sih. Setelah saya lihat ini ada yang jagain dia, tapi bukan rekomendasi untuk beli ya, rekomendasi. Di sini kita cuma ingin memberikan. Nah, ini juga dia buat sideways atau tidak ada tren, kan tidak ada tren dia low high kayak gitu. Jadi sekarang kita artinya sudah tahu kan ya mana saham yang uptrend, mana saham yang downtrend, dan mana saham yang sideways. Oke, jadi perlu diingat kalau kita trading pilih saham yang uptrend, jangan pilih saham downtrend, apalagi saham sideways, kecuali kita tahu gimana cara trading atau investasi di saham-saham yang downtrend dan juga sideways. Itu ada caranya, kapan saya kupas di video-video selanjutnya. Oke, cukup sekian apa yang dapat saya sampaikan. Semoga apa yang saya sampaikan ini dapat memberikan edukasi pada teman-teman semua, apalagi yang pemula, tentang bagaimana cara kita tahu saham tersebut dalam keadaan tren.